Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana lakum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini cerah senja yang merona bisa berkumpul di tempat teras dakwah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang banget. Terakhir kesini di bulan berapa bulan yang lalu lah, belum kesini lagi. Alhamdulillah sekarang bisa kesini lagi, bisa berkumpul sama teman-teman semua, ikhwan dan akhwat tentunya. Kalau sama ikhwannya biasa, sama akhwatnya luar biasa. Akhwat-akhwat di Jogja itu manisnya nggak seberapa sih, tapi ngangenin. Pedesnya kayak ayam geprek, masuk nagih gitu. Ya, alhamdulillah selalu bahagia kesini. Saya sangat mencintai Jogja. Bulan ini insya Allah 3 kali bolak-balik Bandung Jogja. Sangat mencintai Jogja, tapi belum ada orang Jogja yang mencintai saya. Berat. Alhamdulillah. Jadi seberapa greget dirimu? Sudah. Pengen dibahas takut tapi direkam soalnya. Seberapa bergreget dirimu, yaitu udah punya istri pengen nambah lagi. Itu greget gak sih? Enggak ya, biasa aja. Ya jangan dong, biasa aja. Enggak, insyaallah saya setia. Jangan ngambil jatah kita. Jangan diambil. Ya alhamdulillah kita bisa berkumpul sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang begitu besar, yaitu rizki nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tidak ada yang bisa menyaingi nikmat iman dan Islam. Engkau bisa hidup, engkau bisa memiliki harta yang banyak, tapi seandainya engkau tidak memiliki iman dengan Islam, maka tiada gunalah kehidupan yang kau rasakan tersebut. Seberapapun kebahagiaan yang kau rasakan di dunia, namun kau tidak memiliki nikmat iman dan Islam, maka hanya keputusasaan, hanya kehampaan yang kau akan rasakan. Kita hidup di dunia, ketika hidup di dunia tanpa nikmat iman dan juga nikmat Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah meringankan langkah kita, Allah memudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ini, untuk datang ke setiap majelis ilmu. Allah lembutkan hati kita untuk mendengarkan siapapun, untuk membacakan ayat-ayat Allah, untuk mengajak kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kehidupan kita sampai dengan detik hari ini untuk senantiasa kita diajak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang dari dulu sampai sekarang mungkin masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah terus memberikan kesempatan kita untuk hidup, untuk terus bertaubat kepada Allah dan terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali perjumpaan yang paling indah dengan Allah, yaitu menjemput kematian dengan husnul khatimah. Insyaallah mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, yaitu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari tanah. Summa qada ajala, kemudian Allah tetapkan ajal dari setiap manusia. Wa ajal musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajal kita semua ini akan tiba. Summa antum tamtarun, namun manusia senantiasa ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Masuk surganya pengen, matinya nggak mau, betul? Siapa yang mau masuk surga? Mau masuk surganya? Nah, ayo, halo, sehat.
Ini anaknya lemas jadi kebawa lemes ya. Saya boleh minum dulu nggak nih? Siapa yang mau masuk surga? Mau masuk surganya? Mau. Matinya mau? Mau. Masuk surganya mau, matinya kadang nggak maunya. Kenapa? Karena tahu amal soleh kita masih biasa aja. Amalnya masih biasa, sholatnya masih standar. Maka berikutnya ketika dia tanya untuk perjumpaan dengan kematian, kita nggak sanggup untuk menghadapi kematian. Mengapa? Karena tahu dengan amal yang mana kita layak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amalnya biasa-biasa aja sebenarnya kita ini. Cuman kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan amal yang sederhana ini kita berharap masuki surgamu ya Rabbi. Ada motivasi yang tersuntikkan ke dalam jiwa kita, yaitu ada seorang preman yang membunuh 99 manusia, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperjalankan hijrahnya, belum sampai ke tempat yang dituju, lalu kemudian meninggal, lalu Allah terima taubatnya dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai detik hari ini terus berusaha untuk menjadi lebih baik, terus berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Maka apakah kita layak masuki surga Allah? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai sore hari ini Allah saksikan betapa besarnya pengorbanan kita, betapa besarnya perjuangan kita untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pengorbanan kita cuma bisa menyisakan waktu untuk bisa datang ke kajian. Mungkin pengorbanan kita baru cuma bisa ninggalin pacar kita, kemudian kita tinggalin bisa sampai ke sini. Mungkin pengorbanan kita milih antara kemudian kita nonton bioskop, film bioskop, atau datang ke kajian di teras dakwah. Mungkin pengorbanan kita baru masalah ada uang berangkat atau enggak ya, uang naik Gojek gimana ya, aduh gimana ya, belum ini ya, belum itulah. Tapi setiap pengorbanan yang kita lakukan, betapa besarnya pengorbanan itu kita yang rasa, kita yang tahu betapa besar pengorbanan itu. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah lah yang menjadi sebaik-baiknya saksi betapa besarnya pengorbanan teman-teman semua. Maka Kang Boni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap pengorbanan kita menjadi pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Yana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak menjadi sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Siapa yang layak untuk kita contoh? Siapa yang layak untuk kita ikuti selain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita ngikutin artis Korea capek brother, nggak akan kekejar. Suwon, Suhon, Suwon, Sumuun. Suwon itu kalau bahasa Jawa terima kasih. Suwon. Rabon. Artis Korea siapa teh namanya teh? Suwon, betul. Sewon. Sengon. Sengon apa itu? Sewon daerah. Oh daerah. Siwon. Ya Siwon. Dia dapat melihat Siwon. Ingin. Melihat itu. Siwon, dia ingin melihat. Dia ingin. Dia ingin. Ya artis Korea pokoknya. Kalau ngejar artis Korea capek brother, nggak kesampaian. Kita pakai make up yang kayak gimana coba? Blush on, facial foam, foundation, day cream, night cream, belum maskaranya. Ada yang kemudian masker yang hitam itu brother yang ditarik, semuanya ketarik itu sampai alis-alis kita ketarik. Ini semuanya kita lakukan demi mirip seperti artis Korea. Ada lagi yang lulur wajah, lulur badan, yang kalau di ini semuanya luntur brother. Subhanallah. Akhirnya wajah hitam, wajah putih, leher hitam, nggak enak dilihatnya. Ana dibekelin sama istri brother supaya kayak artis Korea. Kan istri Ana tuh seneng banget ya. Kayak kan kita dulu dipersatukannya oleh satu film, yaitu film Jepang judulnya Proposal Daisakusen. Kita sama-sama sering itu lihat film itu sampai akhirnya kita istri saya tuh berharap punya suaminya punya wajah fresh kayak artis Korea. Masya Allah.
Nungguin Mas. Alatnya mana ya? Ya itu. Ngejadilah. Apa sih ini ya Allah? Maaf ya saya kurang sehat. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebaik-baiknya contoh, sebaik-baiknya teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pacaran. 24 tahun enggak pacarannya. Kita pacaran, berarti tidak mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang masih pacaran tolong putusin sekarang. Jangan sampai yang datang ke sini pacaran terus bilang sama pacar yang di sebelah, "Ukhti, kajiannya Ustadz Boni itu biasanya nyuruh kita putus. Kalau beliau mengajak kita begitu, pertahankan. Itu ujian bagi hubungan kita." Allah. Ini baru greget ini. Yang namanya greget datang ke kajian disuruh putus, anggapnya ujian hubungan. Ukhti, kita jalankan hubungan ini supaya syar'i sesari mungkin. Maka dijemputnya pasangan ini dimulai dengan bismillah, diselesaikan dengan hamdalah. Dijemput, bismillahirrahmanirrahim. Sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam akhi. Ayo kita ke kajian sayang, ayo. Maaf ukhti, jangan terlalu dekat. Ikhtilat. Subhanallah. Motor sampai ke sini, begitu turun, ukhti, yang ahwatnya sebelah sana, AA di sini. Iya. Hati-hati ya sayang. Iya sayang. Ingat sayang, tausiah Ustadz Boni suka tajam. Insya Allah Kang Boni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau lagi majelis ilmu, malaikatnya turun, diperdengarkan doa-doa setiap hambanya, dikabulkan setiap doa-doanya. Mudah-mudahan yang masih berpacaran diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih berpacaran, amin. Semoga diberikan permasalahan yang kemudian menceraikan permasalahan itu, menceraikan hubungan pacaran yang tidak direstui itu. Amin. Jomblo semua, aminnya paling keras. Jahat gak sih kita begitu? Jahat. Enggak kan? Enggak. Aku sayang soalnya. Bentuk sayangnya begini. Menampar tapi membuat sadar, membelai tapi membuat lalai. Yang mana? Ayo pacaran yang semangat ya. Kalau bisa punya anak sekalian. Subhanallah. Jangan, ukhti, ikhwan itu kayak besi. Laki-laki itu kayak besi. Kepanasan, kehujanan, tapi makin kuat. Itu laki, rijal. Rojul, rijal, kaki. Tegap berdiri, kokoh, pemberani, tegas. Laki-laki, laki-laki melendoy. Laki-laki kalau misalkan berpacaran, pertanyakan kelelakiannya. Laki-laki sejati yang akan mengatakan cinta pada waktunya. Aku terima nikahnya. That's a great man, woman. Itu laki-laki sejati yang mengatakan cinta yang paling benar ketika waktunya. Ini bilang, aku cinta sama kamu, jangan tinggalin aku. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Tayang. Apa kurangnya aku? Kesel. KZL. Kesel. Lihat laki-laki yang begitu melendoy, apalagi laki-laki yang sekong. No. Laki-laki rijal, rojul, rijal, kaki tegas. Lihat di Instagram, laki-laki beli nasi uduk 2 naik motor, skit. Ibu beli nasi uduknya 2, pakai kerupuk. Antum melihat yang kayak gitu enak nggak? Muntah, brother. Ini penyebab yang berbahaya. Laki-laki tegas, prinsip laki-laki itu. Kalau diputusin nggak akan nangis dia. Oh putus kita, oke, fine. Dah, nangisnya nanti sendirian di kamar sama boneka teddy bear. Yang namanya ahwat, wanita mara'ah, muru'ah, menyukai keindahan. Wanita itu begitu indah. Wanita itu mutiara. Mutiara yang indah dihasilkan dari perihnya kerang menahan perihnya air mata yang terus dihasilkan, menggumpal, mengeras, kemudian menjadi mutiara yang begitu indah. Maka akhwat yang terbaik, ia lahir dari tetesan demi tetesan air mata atas berbagai kesedihan yang ia rasakan. Masya Allah. Masuk Pak Eko. Masuk. Ya Masya Allah. Masuk Kang Handi. Antum masih pacaran nggak? Nggak. Udah putus? Atau nggak punya pacar? Gak punya. Iya sama. Nggak. Jahat banget.
Tapi sempat punya pacar. Dulu. Ya, Kan normal. Dulu. Enggak normal juga sih. Oh ya. Biasa aja. Tapi ada mantannya sekarang hadir. Enggak. Nah, yakin enggak? Belum punya mantan. Oh, belum. Seumur hidup antum enggak pacaran? Belum, cuma deket-deket doang. Dulu tapi. Dulu. Antum pacaran seumur hidup? Jujur. Pernah ya. Ya. Ada sekarang mantannya? Enggak dong. Oh gitu, bangga banget punya mantan masih maksud. Ada. Mantan majikan ya. Brother and sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah, yang sudah biarlah berlalu. Memang memutuskan pacar kita itu berat, tapi lebih berat kalau kita masih berpacaran. Bermaksiat itu lebih berat daripada meniti jalan taat. Meniti jalan taat itu memang berat, lebih berat kalau tidak meniti jalan takwa, taat. Bersama itu nikmat ketika bersama ini meniti jalan taat. Bersama ini hanya menjadi hampa ketika menitinya di jalan maksiat. Antum pernah lihat perampok ketika ketahuan sama warga ditinggal. Antum ngerampok berdua, misalkan ada yang kalau di viral video, ada yang ngerampok duaan, ngerampok. Begitu ngerampok ketahuan sama warga, itu satu sahabat nggak mungkin dia akan terus berjuang untuk mempertahankan temannya. Dia lari menyelamatkan dirinya, berusaha untuk kemudian dia bebas, terhindar dari permasalahan yang besar tadi. Tapi kalau meniti dalam jalan takwa, meniti jalan dalam taat, itu ditemani sampai kemudian kita menyentuh jannah, terus bersama di dunia dan di surga insya Allah. Maka yang namanya bersama-sama dalam jalan takwa memang berat. Sendiri apalagi sangat berat. Gak akan sanggup hijrah sendirian, susah teteh. Teteh udah putus sama pacar teteh, teteh bilang, aku mau istiqomah hijrah di jalan Allah. Pokoknya aku gak mau pacaran lagi. Tapi gak pernah datang ke kajian, gak pernah gabung sama komunitas hijrah. Yang engkau akan rasakan, kau akan tersiksa dan tertekan. Ketika engkau lihat feed Instagram, muncul kemudian mantanmu jadian sama tetanggamu, mau apa yang kau lakukan? Datang undangan ke rumahmu, ternyata tetanggamu menikah dengan mantanmu dan tenda zupa-zupanya di depan rumah, mau apa? Kalau udah gitu bisa apa kita? Mau nyanyi Evita Mala, Kandas, kan enggak? Opik, Astagfirullah, enggak? Tenda biru ya. Lagu siapa? Desi Ratnasari. Antum tua banget sih. Anak aja lupa loh. Ketahuan tuanya kamu. Maka ketika semua yang terjadi, ketika kita sudah berhijrah, memang ujiannya berat. Yang bikin geregetannya justru yang biasanya kita tidak lakukan, bahkan kita benci, sekarang kita lakukan. Dulu benci ngeliat orang ke masjid, sok suci banget sih, gitu. Sekarang kitanya yang ke masjid, kita yang dihinanya, brother. Dulu kita nggak suka ngedenger azan itu dihina sama kita azan. Ada yang azan Allahu Akbar, kita lagi main, itu bisa dikecilin nggak itu azannya? Gitu, subhanallah. Bercandain orang yang lagi hijrah, dinyinyirin setiap orang yang hijrah. Sekarang kita posisinya begitu. Sekarang kita jadi aktivis dakwah. Sekarang kita sering datang ke kajian. Sekarang kita sering ke masjid. Sekarang kita kemana-mana bawa Quran. Sekarang kita yang terus dihinakan. Ini yang geregetan yang begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini luar biasa. Waktu masa jadi premannya, dari masa jahiliyahnya, beliau disegani. Tapi apakah ketika dengan Islam beliau tidak disegani? Disegani. Dan ini lebih geregetan lagi hijrahnya beliau ini. Seandainya aku besok mau ke Madinah nih, aku besok mau hijrah, siapa aja yang mau menghalangiku silakan yuk ketemuan yuk. Yang lain semput-selemputan, sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab terang-terangan, ayo siapa yang mau anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, temuin gua di sini. Itu Khubaib Habib siapa nama UFC itu? Habib zaman dulu tuh. Umar bin Khattab udah ada UFC zaman dulu, berada. Umar bin Khattab radhiyallahu an 3 hari 3 malam tidak ada yang mampu mengalahkan beliau. Subhanallah, beliau luar biasa, badannya tinggi 2 meteran tingginya, brother. Yang kalau wanita menatapnya kabur wanita itu. Saking cadas berarti, brother. Tegasnya luar biasa. Tapi begitu hijrah, begitu kembali kepada Islam, jangankan wanita, jin ifrit lari, brother. Ketemu dibelokan, Umar bin Khattab lari, jin ifrit lari. Lah jin ifrit ketemu kita, wah itu si Fulan, dia datengin kalau kita. Bedanya begitu. Iblis dikejar sama beliau.
segen, takut sama beliau. Luar biasanya Umar bin Khattab, gregetan yang indah. Ketika beliau disegani oleh orang-orang kafir, takut orang kafir kepada beliau. Iblis pun takut kepada beliau. Dan ketika para sahabat berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Islam, mulai gregetan hidupnya. Yang lain tinggal dalam kenyamanannya, berada di zona nyaman. Ini para sahabat memilih keluar dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman, sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Manusia, bukan hewan, bukan kaleng-kaleng. Mali. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala perfect, sempurna, luar biasa. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Semua diambil persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatan wa syahadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Diambil persaksiannya, benarkah aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Ketika dilahirkan ke dunia, tidak ada satu bayi pun yang tidak menangis ketika dilahirkan ke dunia. Teteh ngelahirin anak, kemudian ketika dilahirkan anaknya ketawa, stres nggak? Pas keluar tuh, coba lari pasti. Tidak ada satu bayi pun yang tidak menangis ketika dilahirkan ke dunia. Kenapa? Khawatir siapa malaikat yang senantiasa akan melindungiku ketika aku ada di dunia. Ada malaikat yang tidak bersayap, ia merangkul kita. Selepas ia kemudian berdarah-darah, sobek bagian tubuhnya. Rasanya sakitnya seperti 17 tulang patah secara bersamaan. Darah bercucuran, tapi ia rangkul kita, dia peluk kita, dia tanamkan kemudian kita di dadanya. Dan kemudian kita diajak untuk mengambil ASI yang kemudian ada dalam ibunda kita. Inilah malaikat yang tidak bersayap, seorang ibu yang tercinta. Ketika kemudian ibu kita membesarkan kita, ketika kita kecil kita dipelajarkan ini dan itu. Kemudian ketika antum misalkan punya adik atau punya anak usia 1 bulan atau 1 tahun misalkan, kalau anak 1 tahun megang stekeran, megang colokan, antum larang nggak? Kalau anak kecil megang pisau, antum larang nggak? Larang. Kalau sekarang lihat teman antum megang pisau, antum larang nggak? Enggak. Antum lihat teman megang colokan listrik, antum larang nggak? Enggak. Antum megang listrik, Anda nggak akan larang. Tapi kalau ada anak kecil megang listrik, Anda bilang, sayang, jangan megang itu, bahaya. Mulai ditanamkan, ini sesuatu yang bahaya, ini sesuatu yang baik. Maka muncul sampai akhirnya akil balik, berakal dan dewasa. Orang yang berakal dan dewasa. Ada yang berakal tidak dewasa, ada yang berdewasa tidak berakal. Ada yang berakal dan dewasa, bagus. Berarti usianya sudah balik dan dia sudah tahu ini nggak boleh, ini benar, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Tapi ada orang yang dewasa tapi tidak berakal, sudah lanjut usianya tapi tetap tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih buruk orang tua yang tidak berhijrah daripada orang tua yang tidak berhijrah, yang terus bermaksiat, daripada anak muda yang bermaksiat. Walaupun sama-sama maksiat, tapi lebih buruk orang tua yang bermaksiat. Berdewasa tapi tidak berakal. Ada yang berakal tapi tidak dewasa. Sudah sampai anak kecil, usianya belum balik, tapi sudah rajin ngapalin Qur'annya. Bahkan ada yang sudah hafal 30 juz, tapi sebenarnya dia belum diwajibkan untuk berpuasa. Sudah berakal, belum dewasa. Ada yang berakal, ada yang sudah dewasa, belum berakal. Mana yang harus kita tuju? Berakal dan dewasa. Ketika sudah berakal dan dewasa, muncul kita pertanyaan, bagaimana saya hidup di dunia ini? Bagaimana kemudian tujuan saya hidup di dunia ini? Muncul pertanyaan-pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Apa sih yang mau kita cari, brother and sister Villa? Datang ke sini, udah datang ke sini pengen pulang. Ini panas, pengen nggak adem. Pengen udah dikasih adem, nggak panas, pengen ngejemur. Pengen tempat yang rame, udah di tempat yang rame, pengen sepi. Udah sendiri, pengen nikah. Udah nikah, pengen punya anak. Udah punya anak, pengen punya anak lagi. Udah punya anak lagi, pengen punya istri lagi. Terus aja bertambah. Sampai kapan? Sampai apa yang kita cari? Kemarin saya sampaikan, sesuatu yang di bumi ini baru terasa indah ketika kita belum benar-benar memilikinya. Pacar itu terasa indah
ketika belum benar-benar dimiliki. Karena semua yang nampak sesuatu yang indah semua. Lah kentut aja ditahan-tahan. Lagi pacaran semuanya diperlihatkan yang indah-indahnya. Kata-katanya dirangkai dengan manis. Sayang, maaf, ada nasi di mulutmu. Sayang jangan nangis. Aku paling gak suka lihat kamu nangis. Aku ngerasa bersalah banget kalau kamu nangis. Sini sayang, peluk. Kalau udah nikah beda. Kalau udah nikah nangis, lah dikit-dikit nangis. Beda kualitas. Padahal aneh. Kenapa yang pacaran lebih romantis daripada yang sudah menikah? Itu masalahnya, pacaran itu maksiat. Kalau misalkan sudah menikah, itu menuju ketaatan dan pahalanya luar biasa banyaknya. Kalau pacaran maksiat, dibungkusnya dengan sesuatu yang indah sama iblis itu. Semuanya dengan indah. Nonton bareng juga, subhanallah. Bioskop disewa 2 kursi, jadinya 1 kursi yang dipakai. Yang pacaran itu. Kalau sudah nikah, kenapa susah buat berlaku baik sama istri? Karena pahalanya besar. Demi Allah, tantangannya berat. Kalau ada yang sudah punya istri, lihat istri. Kata istri, kenapa sih kamu ngeliatin aku? Aku tuh syukur banget, bahagia banget milikin kamu sayang. Masih banyak orang yang belum nikah tapi aku sudah nikah. Banyak orang yang pengen punya istri cantik, aku punya istri cantik. Banyak orang yang berharap pengen punya istri soleh, aku punya istri soleha. Syukur banget aku ngedapetin kamu mam, gitu. Kan aku manggilnya papap sama mamam ya. Baru istri aku kan bilang, iya papap bersyukur mendapatkan aku dan aku bersabar mendapatkan papap. Ujian yang paling berat bagi seorang wanita itu adalah memiliki suami yang tampan. Berat. Oh jadi Kang Boni tampan gitu? Enggak. Brother and sister fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan itu senantiasa mengundang azab. Maksiatan itu senantiasa mengundang azab. Azab kemaksiatan itu ada 6. 3 di dunia, 3 di akhirat. 3 di dunia, kemaksiatan yang muncul ketika di dunia. 1, karisma wajah hilang. Yang kedua, umur yang pendek, malas buat hidup. Orang yang maksiat. Yang ketiga, azab di dunianya itu adalah fakir yang berkepanjangan. Efek dari maksiat yang senantiasa dilakukan, terutama masalah pacaran. Ini saya serius bahas pacaran ini karena ini masalah yang luar biasa di anak muda. Kenapa kita terus tertipu dengan cinta palsu, cinta yang angan-angannya palsu, luar biasa. Efek dari kemaksiatan, kemarin di UAD saya sempat sampaikan. Efeknya itu adalah GPRS, gelisah, perasaan bersalah, resah, dan sedih yang tiada berkeujungan. Orang yang bermaksiat gelisah hidupnya. Orang yang bermaksiat perasaan bersalah hinggap dalam dirinya. Orang yang bermaksiat resah kehidupannya, gak tenang, gak nyaman hidup. Orang yang senantiasa bermaksiat sedih yang tiada berkeujungan. Kenapa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. GPRS-nya lemah, malas buat hidup, gak ada motivasi buat hidup. Begitu-begitu aja hidupnya. Karena akhirnya dia lupa akan tujuan hidup ia di dunia. Padahal hidup di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tugas kita beribadah kepada Allah. Marah bukan ibadah, ramah jadi ibadah. Benci bukan ibadah, saling cinta itu ibadah. Saling menyayangi itu ibadah. Saling menyayangi dalam hal yang buruk itu bukan ibadah. Saling mencintai dalam koridor yang benar itu ibadah. Saling mencintai dalam koridor yang salah hanya akan muncul masalah demi masalah. Saya selalu bilang pacaran itu menyiapkan hati untuk tersakiti. Silakan. Sekarang pertanyaannya, yang selalu disakitin cewek atau cowok? Cewek. Iya bener. Keras. Ayo jawab dengan jujur. Yang selalu disakitin cewek atau cowok? Cewek. Yang selalu dikhianatin cewek atau cowok? Yang selalu dibohongin cewek atau cowok? Cewek. Yang selalu ngebohong cewek atau cowok? Cewek. Yang selalu mengkhianati cewek atau cowok? Cowok. Yang selalu nyakitin cowok atau cowok? Brother, laki yang selalu begitu. KDRT yang selalu menyakiti cowok atau cewek? Cowok. Jarang ada seorang laki-laki datang ke kantor polisi, "Pak, aku disakiti." Nggak ada.
Yang datang cewek disakitin sama laki-lakinya. Yang selalu banyak masalah dalam perpisahan perpacaran itu selalu wanita. Yang hamil di luar nikah, cewek atau cowok? Cowok. Kalau jawab cowok itu kuda laut itu. Dugong. Itu baru seberapa greget hidup lu. Iya, istri gua yang hamil, gua yang lahirin. Nah, iya. Kuda jantan. Kuda laut kan begitu ya. Istrinya hamil dipindahkan kepada suaminya. Jadi suaminya yang melahirkan. Satu-satunya hewan yang melahirkan suami coba. Yang melahirkan suami yang melahirkan. Maka brother and sister fillah, GPRS sinyal lemah, neno. Kalau udah lemah, males buat hidup. Coba lihat, efek dari maksiat itu merasa bersalah. Nggak pantas aku hidup. Bahkan untuk ibadah aja ngerasa nggak pantas. Nggak pantas aku sholat. Masih ada. Memang masih bisa diampuni dosa aku. Aku udah pernah maksiat. Aduh pernah zina. Aku pernah gini. Masih nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Efek dari maksiat. Iblis senantiasa akan menanamkan dalam dirinya terus rasa bersalah. Dan terus rasa bersalah yang justru menjauhkan dia dari Allah. Bahkan terus ditanamkan kepada dirinya sesuatu yang kemudian dia membuat dia berputus asa. Kemenangan tertinggi ketika ia memutuskan untuk bunuh diri. Ingin lepas dari permasalahan itu. Keresahan yang senantiasa muncul. Berapa banyak anak muda yang bunuh diri. Berapa banyak seorang wanita yang kemudian bunuh diri ketika hamil di luar nikah. Kemarin di daerah Sumatera atau Sulawesi, seorang wanita itu ditikam sama pacarnya pakai pisau, mau dibunuh itu karena seorang wanita ini menolak bercumbu dengan pasangannya. Di kota saya di Bandung, seorang wanita dicari sama ibunya, seminggu dicari sama ibunya. Ketika dicari sama ibunya, ternyata dapat kabar ditemukan seorang mayat di daerah Pasir Jambu Ciwidey. Ternyata itu mayat anaknya, dan ternyata ketika ditelusuri, mayat anaknya ini dibunuh sama mantan pacarnya dengan temannya, dua dibunuh. Kemaksiatan mengundang azab. Negeri ini darurat taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Greget orang yang bertaubat itu. Dan saya yakin kita nggak bisa sendirian dalam medan dakwah ini. Jogja, Sarkem masih ada, masih aktif. Masih. Yang homo gay masih banyak. Yang lesbi ada. Kemaksiatan masih ada. Minuman keras masih ada. Acara-acara syirik masih ada. Buang sesajen ke laut, ngasih makan ke laut, lupa laut tak butuh makanan. Kita yang butuh makanan. Ikan makannya udah dikasih sama Allah, semuanya dikasih sama Allah. Ngapain kita buang-buang ke laut? Ini yang mendatangkan azab bagi kita. Bandung pun sama, masih ada kemaksiatan yang senantiasa dilakukan, masih ada tempat prostitusinya. Ini tiga kayak bom waktu ini. Ya Allah, greget lihatnya. Bisa apa saya? Nggak bisa sendiri. Nggak bisa teman-teman sendirian untuk kemudian mendakwahkan Islam ini. Kita harus bersama-sama. Ayo anak muda, terjun ke medan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman danilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Lakukan sebaik yang bisa kita lakukan, semampu yang bisa kita lakukan. Baru bisa ngingetin orang sholat, segitu alhamdulillah. Banyakin ngajak orang sholat. Baru bisa ngingetin orang putus dari pacarnya, segitu ajak kemudian teman-teman kita putus dari pacarnya. Baru bisa kemudian ngajak orang berhenti mabok, ya segitu aja dulu dakwanya. Belum bisa kemudian tampil di masjid dakwah, Allahu Akbar. Belum bisa, minimal di komunitas-komunitas kita, di sekolah-sekolah kita, atau di kampus-kampus kita. Itu yang harus kita bangun dari sekarang. Kesadaran yang paling tertinggi ketika kita merasa banyak dosa tapi kita nggak banyak beraktivitas. Udah sadar kita banyak dosa, kok nggak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Ingat, dosa itu pasti dicatat. Amal belum tentu diterima. Kalau dosa sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal demi Allah belum tentu diterima. Kang Boni sampai hari ini dakwah ke sana kemari, misalkan
Belum tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ada kemudian kesombongan yang hinggap dalam diri Kang Boni dalam menyampaikan dakwah, mengharapkan sesuatu yang tidak seberapa dalam medan dakwah. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian dakwah ini disetarakan dengan berapa yang harus saya bayar untuk mengundang antum. Masya Allah, saya balikin lagi, berapa yang harus saya bayar untuk saya bisa dakwah di tempat antum. Ana bilang, antum mengundang Ayu Ting Ting berapa juta? 40 juta, itu ngasih alamat palsu. Ana ngasih alamat bener. Saya paling benci pertanyaan itu. Berapa ngundang Kang Boni? Berapa budget ngundang Kang Boni? Demi Allah, saya paling tidak suka. Ada satu tempat yang sampai kayak seolah-olah seperti menghinakan saya. Udah kasih segini aja, seginilah biar dia mau tausiah di sini. Saya datang, bener saya datang. Singkat cerita dia ngasih beberapa lah, sekian juta buat saya. Pada saat saya tausiah, saya bagi-bagi sekian juta, lebih hebat daripada amplop dia. Harus saya bungkam mulutnya dengan amplop. Pak, saya mau dakwah, bukan mau amplop. Saya nggak suka amplop, Pak. Mohon maaf. Isinya, oke. Maksudnya, jangan begitu gitu. Karena mental dai jadi lemah kalau begitu. Ana dulu zaman ana ateis, brother, nggak dibayar sama siapapun. Ana siap semangat dakwah kemanapun, Cianjur, sana kemana, nggak ada yang bayar ana, biaya sendiri semuanya. Militansi ana jaga. Tapi ketika di medan dakwah diuji, maka saya pernah cerita nggak sih yang waktu aku ke salah satu kota di Jawa Timur, pernah nggak sih? Di sini belum? Yang aku tuh sama panitia kan ditanya. Jadi gini ceritanya. Greget ini baru. Ustadz maaf, ini tiketnya gimana? Nggak apa-apa kataku. Masalah tiket biar ana beri dulu sendiri. Oh gitu Ustadz. Oh iya tuh makasih Ustadz. Saya beli tuh tiketnya. Begitu saya datang ke bandara dijemput sama panitia, panitia langsung meluk saya. Ustadz, Masya Allah, seumur kami mengadakan acara dakwah, hanya Ustadz yang membiayai biaya transport Ustadz sendiri, akomodasi sendiri, semuanya sendiri. Masya Allah Ustadz, begitu tulus Ustadz berdakwah. Ana dalam hati, maksud gua ganti. Ana langsung diem, oh gitu ya, ya Masya Allah, makasih. Brother, Ana mau pulang, nggak bisa kebeli tiket, Ana nggak punya uang. Ana masuk ATM, ya Allah, gimana ini ya Allah, buat minta transport Ana gengsi, ya Allah. Akhirnya Ana telepon kakak Ana, namanya Irma, Teh Irma, dipanggilnya Ime, kan kalau cewek gitu ya. Nama Dewi dipanggil Dedeo, Uwi. Nama Anissa dipanggil Caca. Kalau Anisanya rada gendut dipanggilnya Cadut, Caca endut. Beda-beda ya. Tapi kalau laki-laki kan nggak gitu ya. Laki-laki panggilannya rada sadis memang. Rizky, rambut galing, keriting, sebut kambing ya. Subhanallah lah. Ada yang disebut bewok, coba nggak enak lah laki-laki. Kalau Ahwat mah lembut, enak gitu. Makanya saya mah senengnya sama wanita, nggak suka sama cowok. Iya. Saya suka gitu. Akhirnya Ana diam di ATM dan Ana telepon tuh ke kakak saya, Mei. Kenapa, Bon? Mei, pinjam duit, Mei. Kenapa? Terus Ana cerita kan begini. Terus dia bilang, bego lu ya. Udah bilang aja sama panitia, minta ongkos buat pulang. Kagak, gengsi gua. Udah pokoknya transfer Mei, cepetan Mei. Ini gua depan ATM nih, kagak punya duit gua deh. Transfer beli tiket dah. Dadah deh. Ya, Ustadz, makasih ya Ustadz. Sama-sama. Masya Allah ya, luar biasa. Assalamualaikum. Salam balik Ana. Dari situ saya belajar, jangan pernah berharap kepada makhluk. Jangan pernah. Termasuk misalkan dapatnya segini ya sudah segini aja. Jangan berharap kemudian ada pisang, ayam geprek, nanti aja. Panitia, kode. Berharap kepada makhluk nyiksa. Anak ke Cimahi, teteh, ke Cimahi. Di Cimahi Anak tausiah. Anak bawa mobil temen tuh, dipinjemin mobil temen. Bon, pakai mobil gua aja. Anak lihat, tuh pantesan dia pinjemin mobilnya. Bensinnya udah di brother. Anak, astagfirullah, ini gimana nih? Begitu Anak bilang kan, di sini kan ada bisikan di hati nih ya. Lihat, wasfi sufi sudurinas minal jinnati manas. Ada bisikan di sini nih. Kan nanti ada amplop beres tausiah, isinya bensinnya pakai amplop. Ana langsung mengaminkan, oh iya ya, nanti ada amplop di situ. Udah santai aja. Ya oke, gua pakai. Begitu sampai Ana beres tausiah, pas. Beres tausiah, salaman kan, assalamualaikum. Ya Ana pulang dulu, assalamualaikum. Ana tunggu, mana yang ngasih amplop ini? Gak ada, brother. Ana langsung, ya Allah. Ana dadah di mobil ya. Oke, panitia dadah. Ustadz, makasih ya Ustadz.
main-main ke sini. Ya insya Allah ya. Maka assalamualaikum. Ana sampai rumah, brother. Alhamdulillah ana sampai rumah. Begitu sampai rumah ana cerita sama istri, Mam, begini. Masya Allah, kata istri, Pap, jangan pernah berharap sama makhluk. Tuh lihat, hama Allah masih dikasih tolong. Pap sampai ke sini bensin nggak habis. Alhamdulillah, kata ana. Terus ada WhatsApp, ring, Ustadz Afwan, ada yang tertinggal. Oh, ana langsung bilang terlambat. Sudah, lupakan saja. Cuma dari sini ana belajar, jangan pernah sedikit pun berharap kepada makhluk. Geregetan hidup lo ketika lo yang lain berharapnya kepada makhluk, antum berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharap Allah. Orang sibuk cari jodoh, antum sibuk cari Allahnya. Yang orang sibuk cari pekerjaannya, antum sibuk cari Allahnya. Yang orang sibuk cari uangnya, antum sibuk cari Allahnya. Selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah, balikin lagi semuanya dari Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya didekatkan kepada Allah. Bukankah kita mendapatkan pertolongan itu ketika ada sabar dan salat? Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kalau dibalikan, bagaimana caranya bisa ditolong? Halo? Kenapa jadi stres begini? Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kalau dibalikan, bagaimana caranya ditolong? Sabar dan salat. Kalau dibalikan, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Pengen ditolong berarti harus salat dan salat. Salatnya harus sabar. Balikin, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Wasta'inu bisabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Balikin sekarang, kalau pengen ditolong berarti harus salat. Salatnya bagaimana? Sabar salatnya. Wudu, tangan dulu, jangan wudunya kaki dulu nggak bisa, sabar brother. Tangan dulu, mulut dulu. Terus pernah wudu sambil nangis antum? Wudu sambil nangis, kalau sholat sambil nangis standar. Bukan standar juga sih, ya luar biasa. Tapi yang paling nikmat wudu sambil nangis. Merasakan betapa nikmatnya air wudu ini ketika menghantam kepada tangan kita. Begitu air wudu itu diairkan kepada tangan kita, ya Allah ya Rabbi, tangan ini ya Allah yang pernah nyakitin orang, pernah memegang seseorang yang tidak halal untuk saya ya Allah. Tangan ini ya Allah yang selalu mengambil hak orang lain. Muhasabah dari tangan sampai menetes air mata. Set, mulut, masukkan air ke dalam mulut, keluarkan, kemudian sambil kemudian dalam hati mengatakan, ya Allah, mulut ini ya Allah, lisan ini yang pernah mencaci maki saudara muslim yang lain ya Allah, lisan ini yang selalu menghujat orang lain, saya merasa diri saya lebih baik daripada orang lain, lisan ini yang selalu mencaci, saya lebih baik agamanya, ilmunya daripada orang lain, ini ya Allah, lisan ini ya Allah, keluar air wudu beserta dengan dosa-dosa kita insya Allah. Cuman kan kita wudu biasa aja, cuci, nggak ada feelnya brother. Kalau ada feelnya rasain. Apalagi ahwat kalau udah bab mulut itu, tolong mulut sambil tafakurnya, oh, ya Allah ini ya Allah, nggak sanggup. Nanti yang lain wudu teteh diliatin sama teman-teman, kamu kenapa? Sedih. Kenapa sedih? Kan masih wudu. Sedih. Sampai hidungnya, ya Allah, udara yang saya hirup ya Allah, oksigen yang saya hirup ya Allah, tidak dijadikan setiap hela nafas saya zikir kepadamu ya Rabbi, maafkan aku ya Allah. Apa dosa yang berkaitan dengan hidung? Terus kita muhasabah, tafakuri brother. Baik itu oksigen yang masuk ataupun mohon maaf upil yang senantiasa kita ambil dan kita lemparkan kepada sahabat kita. Itu dosa itu. Muka wajah kita ketika diusapkan, sambil kita berzikir sama Allah, sambil ingat sama Allah, ya Allah, wajah ini ya Allah, wajah ini ya Allah yang senantiasa saya sombongkan, ketampanan saya, kecantikan saya, keelokan wajah saya ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya ingin dipuji, pengen dilihat sama orang, ketika memberi pengen dilihat, ketika ibadah pengen dilirik, ketika senantiasa melakukan kebaikan pengen dipuji ya Allah. Ya apa ya saya ini ya Allah, setiap posting saya selalu lihat berapa yang nge-likes dan berapa yang komen ya Allah. Ingat terus brother, sampai akhirnya masuk ke tangan, lengan ini ya Allah, sampai ke kepala ya Allah. Kalau akhwat, ya Allah, aurat saya pernah nggak ditutup ya Allah, saya baru hijrah 2 tahun, gimana dosa-dosa saya selama bertahun-tahun ya Allah.
Kalau ikhwan dari kepala, ini kerasnya kepala kita. Ya Allah, kepala saya, di otak saya ini ya Allah banyak hal maksiat, pornografi, porno aksi yang pernah saya lakukan. Ya Allah, koclak ini ya Allah otak saya. Coba brother, itu wudhu 5 menit nikmat brother. Ngelatih sabar, kan sabar sholat. Bagaimana cara mendapatkan sholat yang khusyuk? Latihan dari sholatnya itu sabar, sholatnya pelan-pelan brother, jangan tergesa-gesa, wudunya santai sambil terus bermuhasabah dekat sama Allah. Sampai kemudian ketika sholatnya pelan, Allahu Akbar, rasakan nikmat setiap bacaan yang antum pahami. Asik. Tapi apa ciri hati yang gelisah, resah dan pernah yang senantiasa bermaksiat? Yaitu ketika sholat kita pengennya cepet-cepet. Coba datang Muzammil, Ustadz Muzammil nemenin kita untuk kemudian sholat malam, dibaca Ar-Rahman kita yang jadi deg-degan. Ya Allah, ujian apa lagi ini ya Allah? Ini kenapa sih? Kitanya nggak nyaman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya, bertambah keimanannya. Itu yang seharusnya. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat Allah kok kita malah tegang, deg-degan. Ya Allah, mending tadi nggak Allah. Kayaknya alhamdulillah kalau imamnya Kang Boni aman. Taraweh, imamnya siapa? Boni, alhamdulillah. Ayo taraweh yuk. Pasti tahu teman-teman tuh Al-Kausar. Itu ayat-ayat favorit semua. Nikmat sama Boni. Alif Lam Mim. Udah gelisah itu. Tumben si Boni panjang. Allahu Akbar. Irit aja. Maka brother and sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap masalah hidup kita selesai dengan apa? Sabar dan sholat. Cuman kitanya nggak yakin sih sama Allah. Kalau yakin sama Allah, sabar dan sholat cukup. Apa yang mau ditanya masalah? Kang gimana ini saya masalah hutang Kang banyak. Sabar dan sholat. Kakang mah gampang ngomong sabar dan sholat. Iya udah dilakuin belum? Iya belum Kang. Iya lakuin dulu. Emang berat. Dari masalah ngejaga sabar aja. Sabar itu ngelatihnya dari sholatnya. Masya Allah berada berserius. Ketika kita senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu, selesai ini kata Rasulullah, lakukan sholat malam. Sebaik setelah sholat 5 waktu yaitu sholat malam. Wassallu bilaili wa nasun niyam. Sholat malam ketika orang lain sedang tertidur. Dan ketika kita banyak masalah, selesaikan masalah orang, itu lebih nikmat. Kita banyak masalah, tapi kita bantu orang lain untuk selesai dari masalahnya, itu yang luar biasa. Luar biasa. La yazidul mu'min umruhu ila khairan. Dan tidak bertambahlah usia seorang mukmin kecuali bertambah pula kebaikannya. Setiap hari yang kita miliki pengennya nambah baik, nambah baik, nambah baik, kan gitu. Walaupun sulit tapi terus berusaha menjadi baik. Insyaallah. Itu ya. Anda nggak cuma gitu, cuman Anda ngelihat tadi. Yang penting belum kedap. Belum kedip ya. Belum kedip apa? Satu tatapan. Ayu tenen ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini godaan di teras dakwah tuh begini loh dakwanya. Anak makanya deg-degan itu loh. Yang lewatnya yang begitulah, gimana saya nggak betah di Jogja coba. Ya Allah. Nanti balik lagi dia kan? Ya. Tadi kan harusnya kalau balik lagi sih boncengnya sini. Jadi balik ke sini dia. Terus gini lagi, udah selesai. Maaf ya. Antum kan nggak ngelihat ya. Alhamdulillah. Jadi cukup kita aja. Ya penasaran. Penasaran kan? Kayaknya belum nikah sih. Iya, sudah. Masih dibahas. Tuh kan, balik lagi. Udah Ustaz. Oh bukan. Ini loh. Kalau yang ini udah nikah. Ini gregetan baru dah. Greget ini kan. Greget banget ini. Ana udah nunggu. Lu yang datang. Udah nikah kalau yang ini. Yakin saya udah nikah itu. Brother, kita balik lagi. Tadi sampai mana ya? Sampai itu. Masya Allah. La yazidul mu'min umruhu ila khairan. Tidak bertambahlah usia seorang mu'min kecuali bertambah pula kebaikannya. Memang ketika menambah kebaikan sulit. Kita kadang tahu nih, mohon maaf, ini talbis iblis luar biasa. Perangkap iblis itu. Pernah nonton film Munafik? Munafik 1, Munafik 2 udah? Udah Ustaz. Di Jogja ada bioskop tapi.
Ya Allah. Oh, punya tempat maksiat sombong. Ya, nonton film boleh. Nonton tapi film munafik keren. Ada pesan-pesan dakwanya, ada pesan dari iblisnya juga. Bagus. Ya, betul. Iya, bener. Nah, yang aneh itu kemarin Ana tuh nonton di Karawang. Lo bisa-bisanya nonton film munafik sama pacarnya itu. Ana langsung bilang pas beres film munafik beres langsung bilang putus. Gila. Nonton film munafik nangis. Jadi inget Allah. Putus kata Ana. Pacaran. Suka kesel gitu. Lihat yang komen kan suka ada tuh ya. Pengen ketawa takut dosa. Ya ampun itu azan lu nggak sholat nggak takut dosa apa? Pacaran terus dilakuin nggak takut dosa. Ini aneh mindset berpikirnya manusia ini kadang. Terlalu banyak komen tapi dirinya nggak pernah diintrospeksi. Mau cari kekurangan orang lain gampang, cari kekurangan diri susah. Makanya ketika ngelihat sekarang perubahan dimulai dari mana? Dari diri. Dimulainya dari mana perubahan diri itu? Tekad yang kuat, niat, tekad yang kuat. Sekarang sudah mau hijrah, punya niat, azamkan niat itu kemudian, ya Allah, bismillah, saya mau jadi lebih baik ya Allah. Ketika sudah mengazamkan niat yang lebih baik, cari segala sesuatu yang terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada nilai-nilai yang baik juga. Karena setiap dari kita menginginkan sesuatu yang terbaik, pasti. Masalahnya ketika kita hidup di dunia ini nggak mau kita mendapatkan sesuatu yang buruk, nggak ada orang yang nunggu kemudian normal ya, manusia normal nggak ada yang mau kemudian aduh pengen ketabrak mobil, nggak ada. Aku kenapa ya aku tiap nyebrang nggak pernah celaka, nggak mungkin. Orang normal nggak pernah berharap kayak gitu. Orang normal selalu menginginkan sesuatu yang terbaik. Sepenjahat-penjahatnya penjahat, tetap penjahat itu menginginkan teman penjahat yang baik, jujur, adil. Iya kok? Iya bener. Coba punya teman perampok nggak jujur, kan nggak enak. Pas kita, ayo bro, ambil tangganya bro, tangga bro, lah bro kemana bro? Udah nggak akan dipakai lagi jadi partner. Tapi kalau misalkan teman penjahat yang dikasih bilang, ambilin tangga, diambil tangga, saling ngebantu, saling tolong menolong dalam merampok, itu kan sama aja itu. Iya, maksudnya sepenjahat-penjahatnya penjahat saja, tetap pengen punya teman penjahat yang baik. Lah apalagi kita orang yang baik. Masa kita kenapa kamu temenan sama si Dewi sih? Iya aku seneng, soalnya si Dewi itu orangnya sombong banget. Ada. Kenapa sih kamu seneng banget temenan sama si Nisa? Iya, Nisa itu orangnya suka ngebohong. Iya aku suka loh. Aku suka banget dibohongin. Nggak ada. Demi Allah tidak ada. Artinya senantiasa menginginkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik jemput dengan sesuatu yang baik lagi. Nanam jagung keluar jagung, nanam duren keluar duren, nanam rumput tumbuh rumput, nanam jagung rumput ikut tumbuh, nanam rumput jagung tidak akan ikut tumbuh. Apa artinya? Nanam kebaikan yang muncul kebaikan juga, nanam keburukan yang muncul keburukan juga. Mustahil nanam keburukan yang muncul kebaikan. Dan pasti ketika nanam kebaikan, keburukan ikut muncul. Orang nyinyir terhadap perubahan kita, orang nyinyir terhadap dakwah kita, orang nyinyir terhadap setiap aktivitas kita. Wajar, mustahil kita membuat semua orang bahagia dengan dakwah kita. Mustahil membuat semua orang bahagia dengan sikap kita. Ada aja yang kurang. Sebaik-baiknya Rasulullah Muhammad SAW tetap ada pembencinya. Kita jauh akhlaknya dengan beliau. Ada seorang ulama tabi'in. Anda pernah cerita di sini belum? Mudah-mudahan. Malik bin Dinar. Seorang tabi'in Malik bin Dinar. Malik bin Dinar suatu hari rumahnya kerampokan ketika beliau sedang sholat malam. Ketika perampok ini masuk ke dalam rumahnya, bayangkan, ketika perampok ini masuk ke dalam rumahnya, perampoknya yang kaget. Begitu masuk ke dalam rumahnya, kosong, brother. Lah, kosong? Astagfirullahaladzim. Kosong itu, semuanya kosong, nggak ada apa-apa. Kaget perampoknya. Malik bin Dinar tahu ada perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Lalu Malik bin Dinar bilang sama perampok itu, wahai perampok, maafkan aku seandainya engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan dari rumahku. Bayangin, rumahnya kerampok yang minta maaf yang punya rumah. Coba bayangin akhlaknya. Lah kita, kalau perampok masuk gimana? Wah, perampok lu ya? Belum tentu perampokan, perampok lu ya? Pas udah dipukulin, udah bonyok, saya PLN pak. Coba. Ini Malik bin Dinar, Masya Allah. Wahai perampok, maafkan aku seandainya engkau tidak mampu mendapatkan apa yang kau inginkan dari rumah. Kaget perampoknya. Belum sampai di situ kata perampok ini.
Kata Malik bin Dinar ini, wahai perampok, seandainya engkau menginginkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau inginkan di rumahku, maka ambillah wudhu dan sholatlah bersamaku. Perampok diajak sholat, brother. Udah diajak sholat 2 rakaat, apa kata perampok ini? Wahai Syekh, bolehkah aku sholat lebih banyak dari ini? Kata Malik bin Dinar, silakan engkau sholat sebanyak yang kau inginkan. Sholat akhirnya beres sampai dengan subuh. Perampok ini akhirnya minta lagi, wahai Syekh, bolehkah aku tinggal di rumahmu beberapa hari saja? Kemudian kata Malik bin Dinar, silakan kau tinggal di rumahku selama yang kau inginkan. Bayangkan, ini perampok loh, baru ketemu loh. Lalu akhirnya perampok ini belajar ilmu dengan Malik bin Dinar. Selama dia belajar selesai beberapa hari, lalu kemudian perampok ini pamit, wahai Syekh, terima kasih atas ilmunya, saya akan pulang. Begitu pulang, ketemu sama teman-teman perampoknya yang dulu. Bayangin, antum hijrah ketemu sama teman-teman yang dulu masih maksiat, diceng-cengin. Kata temannya, ya bro, mana aja lo, masih hidup aja, oh udah nggak ngerampok sih sekarang, gitu lah ditanya. Kenapa sih lo jadi begini sih? Kasihan lo ngelihat antum sekarang keningnya jadi hitam gitu, kenapa sih gitu, ditanya-tanya sama teman-temannya. Sampai akhirnya kemudian kata si mantan perampok ini, dia bilang, maaf, aku sudah tidak lagi merampok. Terakhir aku merampok sebuah rumah, dan ketika aku masuk ke rumah itu, sang pemilik rumah sudah terlebih dahulu merampok hatiku. Akhlak yang indah mengantarkan seseorang kepada Islam. Nah ini kok ada umat Islam yang bisa menjadikan kemudian seseorang jadi jauh sama Islam. Akhlak yang indah bisa menghantarkan seseorang kepada Islam. Bukankah pemuda yang greget itu yang punya beberapa poin ini? Satu, yang dia punya salimul akidah, akidah yang bersih, akidah yang bertauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ia memurnikan semurni-murninya ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang memiliki sahihul ibadah, ibadah yang baik dan benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang ia memiliki matinul khuluq, akhlak yang baik dalam ia bersikap, bertutur kata dengan siapapun. Bahkan jangankan kepada yang muslim, yang sama non muslim aja kita saling sayang. Sayang kepada mereka, silaturahmi dijalin. Jangankan ke manusia, hewan aja disayang sama umat muslim. Kucing disayang. Cucunguk. Cucunguk itu apa? Apa kecoa. Ustaz? Oh, kecoa. Kecoa aja disayang. Coro namanya. Di Jogja coro. Oh, coro. Iya. Oh. Coro ya namanya. Iya, coro. Ini coro kan luar biasa, Ikhwan. Kecil barangnya, tapi ini amazing. Kalau dia tipe yang pertama, kita mendekat, dia menjauh. Tipe yang kedua, kita mendekat, dia mendekat. Tipe yang ketiga, kita menjauh, dia mendekat. Kita diem, dia mendekat. Barangnya nggak ada, suaranya yang ada. Itu tuh. Ana udah gitu. Nyerah Ana. Ana bukan takut sama kecoa ya, mohon maaf, Ana bukan takut, segen. Jadi kalau kecoa ada di ruang TV, Ana keluar ruang TV. Kalau kecoa ada di kamar, Ana keluar kamar. Hanya Ana suka bagi-bagi tugas sama istri. Istri takutnya sama cicak, Ana takut sama kecoa. Jadi kalau ada di kamar ada kecoa, Ana langsung otomatis keluar. Istri yang kemudian dengan pemberaninya, sak, syak. Ana bilang, is my hero. Hey, sister Villa. Oke. Greget peluk luar biasa lah ya. Jadi kangen istri ya. Jangan mingin-mingin. Satu, salimul akidah, akidah yang bersih hanya karena Allah. Kalau akidah sudah tertancap, yang tadi di rumah warna, dasar, sadar, sabar. Dasarnya ada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada kesadaran dari dasar yang sudah tertancapkan. Mulai memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Konsep apa? Dasar, tauhid. Kenapa air ini tertampung di botol ini? Halo? Kenapa air ini ada di dalam botol? Ayo ngacung yang tahu. Ayo yang tahu. Ini pertanyaan sederhana. Kenapa air ini ada di dalam botol? Karena dimasukkan. Karena tidak di gelas. Enggak, ini benar. Kenapa air ini ada di dalam botol? Ayo ngacung yang tahu. Karena dimasukkan. Enggak apa-apa, bebas. Akhwat ada yang mau? Dimasukkan botol. Kenapa air ini bisa ada dalam botol ini? Hah? Kang Wicak, jawabannya apa Kang? Ayo, siapa? Oh, oke. Aduh. 50.000 rupiah, 5.000 puluh. 5.000.
Ana uang cuman segitu-segitunya, malu. Ayo, 50.000 rupiah. Siapa yang tahu kenapa air ada di dalam botol? Aduh, keluar yang merah. Enggak, ini ada yang biru. Ayo, 50.000 rupiah. Iya, Ikhwan. Langsung ada duit langsung. Iya ya, ketahuan banget ya. Ada duit langsung. Tadi nggak mau ya. Maaf, kenapa? Karena dimasukkan. Ya boleh lah, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Beraninya 50.000 rupiah buat antum. Mau gua nggak mau ya. Kenapa air ada di dalam botol? Karena dimasukkan. Airnya dimasukin ke dalam botol. Oke, logis nggak? Logis. Ada yang lebih logis lagi. Kenapa air ini bisa ada di dalam botol? Kenapa bisa bertahan di sini nih air ini? Ahwat, ayo ngacung. Ayo 50.000 ya lumayan. Ahwat buat gojek. Kenapa? Boleh kok, boleh. Ada yang mau jawab? Karena ada tempatnya. Mana tadi yang bilang? Itu. Kenapa teh? Karena ada tempatnya. 50.000 rupiah. Lumayan, beli ciki. Insya Allah. Beli ciki. Kenapa air ada di dalam botol? Karena ada yang masuk. Karena dimasukin. Yang kedua ada tempatnya. Yang berikutnya lagi, kenapa air ini bertahan di dalam botol? Karena ada alasnya. Ada tempatnya, alasnya nggak ada. Gimana kira-kira? Habis. Ada tempatnya tapi nggak diisi airnya. Ada nggak airnya? Nggak ada. Kenapa air ini bisa bertahan di dalam botol? Karena ada dasarnya. Maka kata Rasulullah SAW, sholat itu seperti tiang. Sholat itu tiangnya agama. Sholat kita ini seperti begini berarti. Dasarnya kalimat tauhid. Kalau ada kalimat tauhid, semua amal pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sholat, amal yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, semuanya baik. Air ikut tertampung karena ada alasnya. Sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka kemudian bolong-bolong botolnya. Ketika bolong-bolong keluar airnya. Maka ada di sini tauhid. Di sini ada kemudian sholat. Tapi kemudian ketika amalnya semua dimasukkan, karena sholatnya nggak benar, maka akhirnya airnya menjadi keluar. Yang menjadikan air ini bisa bertahan di dalam botol ini ada tempatnya, ada alasnya. Maka dasar, sadar, sabar. Ketika dasar sudah tertancap kepada diri kita, ada kesadaran kita untuk melakukan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran, nilai-nilai kesabaran. Bagaimana kemudian terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meniti dasar, sadar, sabar, iman, ilmu, amal, ilmu, iman, amal. Ilmunya bertambah, imannya menguat, amalnya semakin semangat. Kenapa amalnya tidak semangat? Karena imannya melemah. Kenapa imannya melemah? Karena ilmunya kurang. Bagaimana mungkin bisa seseorang tahu ilmunya tapi tidak mau beramal? Kan aneh. Contoh, mohon maaf. Antum tak, mohon maaf, jangan antum. Kita tahu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kenapa dikerjakannya malas? Padahal tahu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangankan sholat sunnahnya, apalagi sholat subuhnya lebih baik dari apa ini? Sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Orang yang menikah, Masya Allah, setiap ia berpegangan tangan, berguguran dosa-dosa yang ada dalam lengannya. Maka apa yang menjadikan kita malas untuk kemudian menikah? Bermaksiat, dosa. Ini kayaknya kalau ngomongin dosa sama pahala tuh kayak sesuatu yang jauh gitu. Apa sih dosa sama pahala? Gue sih nggak percaya adanya dosa sama pahala gitu. Kalau kata teman-teman gue, terus gue bilang, bro tobat bro. Terus dia bilang, lu nggak usah ngirusin hidup gue lah gitu. Terus gue jawab, berarti lu lagi ngurusin hidup gue supaya gue nggak ngurusin hidup lu. Lu nggak mau diurus sama gue, tapi lu ngurusin gue supaya gue nggak ngurusin lu. Terus dia bilang, hah? Susah ngomong sama Cebi kan? Maka brother and sister fillah, ketika yang namanya seseorang ketika mengatakan udah nggak usah ngurusin hidup gue, berarti dia sedang mengurus hidup kita supaya kita tidak ngurus hidup dia. Bukankah dalam Islam itu justru watawasau bil haq watawasau bis sabar, saling mengingatkan, saling menasehati. Bahkan yang disebutkannya ini wasiat, saling mewasiatkan. Kayak mau meninggal Kang Bon ini, karena belum tentu kita ini kalau saling mewasiatkan kayak mau meninggal, belum tentu kita hidup selepas dari sini, pulang dari sini, belum tentu. Saya berpisah sama istri, sekarang saya belajar. Kalau pulang dari, mau pergi dari rumah, saya selalu peluk istri seperti saya tidak akan kembali lagi ke rumah. Saya selalu peluk mama, maafin papa ya kalau papa banyak salah sama mama, belum bisa jadi suami yang baik.
dan belum bisa jadi ayah yang baik bagi anak-anak kita. Sayangnya maafin, peluk, sun keningnya berpisah. Kadang ditanya sama temannya, Bon, kan tausiahnya masih di Bandung, kok lebay amat sih? Demi Allah, tidak ada yang bisa menjamin saya bisa kembali lagi dalam keadaan hidup. Apalagi sekarang kayak saya ke Jogja, perjalanan masih jauh, naik pesawat, apalagi kalau naik motor, kalau ke touring gitu, anak kalau touring, udah pelukan sama istri tuh kayak yang mau berpisah. Kalau istri kan paham, mama kadang suka nggak paham. Kalau mama ketika anak peluk bilang, maafin ya ma, papa, adek mau pergi dulu ke Jogja, mau dakwah di Jogja, mama sehat, jaga kesehatan, maafin adek kalau misalnya adek nggak balik lagi. Bahwa mama kan orangnya khawatiran, kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Enggak, mama dulu aja katanya gitu. Enggak, udah biarin aku dulu aja. Enggak mau mama dulu, ya udah barengan aja matinya gitu jadi subhanallah. Jadi brother and sister fillah, salimul akidah, sohihul ibadah, matinul khuluq, akhlak yang baik. Yang keempat, qawiyul jismi, raga yang sehat. Olahraga, ayo apalagi yang masih jomblo, kalau belum sanggup untuk nikah, olahraga. Banyakin olahraga, banyakin aktivitas, keringat, nggak akan kepikiran buat maksiat. Makin banyak aktivitas, futsal, basket, lempar lembing, apalah gitu, salto, ya terserah antum lah. Yang berikutnya, akhwat juga ya, kalau bisa olahraga silakan. Teteh mau apa misalkan gym, zumba, 1, 2, 3, ya apalah olahraga ya, lari ya, teteh lari dari kenyataan, silakan mau apa. Olahraga pokoknya, qawiyul jismi. Nah, akal yang sehat itu berdasarkan jiwa badan yang kuat. Jadi kalau badannya sehat, kepikirannya fresh teh. Kenapa sulit ngapalin Quran? Cobain dari olahraga. Tiap pagi seres sholat subuh, mau nunggu sampai suruk misalkan, nanti teteh keluar jogging tuh. Ada yang lari, ada yang jogging santai. Kalau bisa jogging jalan santai gitu ya. Yang penting berkeringat, itu fresh ke kitanya, oksigen lebih banyak masuk. Ini otak kita jadi terperbaharui nih. Yang sering maksiat, yang sering nonton film porno, yang sering porno aksi atau pornografi, itu sel-sel kita akan terperbaiki ketika oksigen itu banyak masuk ke dalam otak kita, termasuk ketika kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kayak sholat malam itu sangat dianjurkan bagi yang sedang tiasa menghafalkan Quran. Masalahnya Quran itu kan bukan hanya dihafalkan, ada 6 hak Quran. 1 dibaca, pelajari, yang kedua difahami, yang keempat kemudian dihafalkan, yang kelima diamalkan, yang keenam diperjuangkan. Nah, kita perjuangkan Quran ini untuk bisa tegak di muka bumi ini. Lalu berikutnya musaqaful fikr, intelek dalam berpikir, cerdas. Ayo baca, kita banyak baca, banyak datang kajian, ilmu, iman, amal. Ilmunya harus kita cari. Ilmunya semakin bertambah, iman kita semakin menguat, amal kita semakin hebat. Setelah ilmu didapat, yakini ilmuwan ini. Saring, kalau kayak misalkan mohon maaf ya, kalau dakwah Kang Boni kan begitu ya, ada selingnya, seret, bercandanya. Mungkin dari misalkan 2 jam dakwah Kang Boni, mungkin ada beberapa menit yang misalkan bisa kita catat dan bisa kita, oh ini jadi satu ilmu baru buat saya. Mungkin ada juga yang ini udah biasa sih, saya lebih pintar dari beliau. Ya nggak masalah juga. Mudah-mudahan saya hadirnya kan cuma 2. Kalau kehadiran saya bisa mendatangkan hidayah buat teman-teman, atau yang kedua, hadirnya saya bisa menjadi ujian buat teman-teman agar tidak mencela, gitu kan gitu. Jadi ketika ngelihat Kang Boni, aduh ya, banyak istighfar aku lihat Kang Boni gitu misalkan. Jadi ujian. Nah, ketika ilmu, iman, amal, ketika ilmunya bertambah, yakini ilmu itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Quran, dibawa oleh Rasulullah SAW, maka yakini itu semua. Lalu kemudian perkuat menjadi amal yang kemudian kita kerjakan setiap harinya. Artinya di sela waktu kita hidup hari ini, kajian kita bisa sampai 2 jam sekarang. Dari jam 4, 5 sampai sekarang untuk mendekati ke maghrib. Demi Allah saya sampaikan kembali, hidup kita di akhirat berbanding dengan di dunia itu luar biasa. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 24 jamnya kita di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. 3 jamnya di akhirat sama dengan 125 tahun di bumi. 1,5 jam di akhirat sama dengan 62 tahun di bumi. Kalau hidup di bumi itu rata-rata manusia 60 tahun, artinya kita hidup di
dalam kacamata pandangan akhirat itu hanya 1,5 jam. Kok bisa kita memperjuangkan sesuatu yang sementara untuk mengorbankan yang selamanya? Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah sedangkan dahulunya kamu tidak ada, kemudian Allah mengadakan kamu kembali, kemudian kamu diwafatkan kembali, kemudian kamu dihidupkan kembali. Mati hidup, mati hidup. Sekarang kita fasenya di kehidupan dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa teteh duluan, bisa saya duluan, bisa antum duluan, bisa saya duluan, tapi yang jelas kematian itu pasti akan datang kepada kita. Summa antum tamtarun. Namun senantiasa kita meragukan perjumpaan kita dengan kematian. Demi Allah, kita akan benar-benar rugi ketika kita memilih sekarang sesuatu yang indah di mata makhluk. Siapa manusia yang paling fakir? Manusia yang merasa kaya di hadapan manusia lagi. Siapa manusia yang paling kaya? Manusia yang merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang paling mulia? Manusia yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa manusia yang paling hina? Manusia yang merasa mulia di hadapan manusia lagi. Ia sombong dengan jabatannya, ia sombong dengan ilmunya, ia sombong dengan hartanya. Itu yang senantiasa menyengsarakan dia. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa hidup bersama itu lebih indah. Bersama meniti jalan takwa. Jalan ini mendaki lagi sukar. Ayo kita bersama-sama. Kalau kita berbeda, mari kita sama-sama bekerja. Kalau kita sama, ayo kita bekerja sama. Indonesia tidak butuh para pencaci. Indonesia tidak butuh para pendengki. Indonesia tidak butuh tukang fitnah, apalagi tukang hoax. Indonesia butuh pemuda yang cerdas. Indonesia butuh pemuda yang bertakwa. Indonesia butuh pemuda yang penuh dengan cinta. Indonesia butuh pemuda yang seperti kita. Allah saja kita sayangi dan Allah pasti akan menyayangi kita. Kalau kita senantiasa mendekat kepada Allah, Allah pasti lebih dekat kepada kita. Jogja, saya berdoa kepada Allah amannya Jogja karena ada teman-teman yang senantiasa bersujud kepada Allah. Ada orang-orang beriman di sekitar sini, orang-orang soleh di sekitar sini yang menahan azab Allah untuk turun ke kota ini. Walaupun kemaksiatan masih ada di kota ini, sama di kota Bandung. Memang antum yang maksiat, antum yang zina, tapi ketika azab itu turun terkena kepada semuanya. Maka ayo bersama-sama, belajar bersama, meniti jalan takwa bersama-sama untuk lebih dekat kepada Allah. Ikhwan dan akhwat, insyaallah ada sorban keliling dari teman-teman kita. Bagi teman-teman yang mau menginfakkan hartanya, bisa menunaikannya. Nanti di ikhwan ada yang pakai sarung, kalau di akhwat pakai kerudung kayaknya ya, enggak.